Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, dalam bacaan yang pertama dan bacaan Injil, kita mendengarkan tentang godaan. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana Adam dan Hawa, manusia pertama, digoda oleh iblis untuk tidak setia pada apa yang telah disampaikan oleh Allah Bapa penciptanya kepada mereka. Dalam Injil kita juga mendengar bagaimana Yesus digoda oleh iblis dengan 3 godaan. Bedanya, saudara-saudari yang terkasih, Hawa dan Adam jatuh kepada dosa karena mereka mengikuti godaan-godaan yang diberikan kepada mereka. Sedangkan Yesus tidak jatuh pada godaan-godaan itu dan tetap setia kepada Bapanya. Keduanya, saudara-saudari sekalian, baik ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah Bapa dan juga ketaatan Yesus kepada Bapanya membawa konsekuensi bagi kita sekarang. Sebagaimana disampaikan dalam bacaan yang kedua oleh Rasul Paulus tadi. Dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus, jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk orang-orang yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus itu mengikuti teladan Yesus. Yesus digoda oleh setan dalam 3 godaan. Yang pertama, Yesus digoda tentang makanan. Yang kedua, Yesus digoda tentang keistimewaan atau hak istimewa yang dimilikinya sebagai putra Allah. Dan yang ketiga, godaan untuk menguasai dunia, menjadi penguasa dunia. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan serta mensyukuri anugerah 63 tahun Paroki Santo Paulus Depok yang terhitung sejak 7 Februari 1960. Sebagaimana saya sampaikan dalam awal misa tadi, bahwa perjalanan 63 tahun ini bukanlah tanpa godaan-godaan. Godaan untuk memisahkan satu dengan yang lain, memisahkan diri satu dengan yang lain. Tetapi kita tetap menjadi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita bukan gereja yang mudah terpecah-pecah, karena gereja kita adalah gereja yang satu. Kita di sini diundang oleh panitia dari wilayah Santo Yosef dan Kristoforus untuk berpakaian adat, untuk menunjukkan bahwa kita ini dari berbagai macam-macam suku, bahasa, dan latar belakang, tetapi kita ada dalam satu gereja yang sama. Kita mempunyai berbagai macam latar belakang yang berbeda. Maka kalau kita mencoba melihat godaan-godaan yang tadi diterima oleh Yesus, kita bisa melihat godaan tentang makanan, yang kemudian Yesus jawab dengan manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari sabda Tuhan. Dalam hidup menggereja, kita seringkali juga mendapati sulitnya orang untuk terlibat, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi pelayan di lingkungan, wilayah maupun paroki. Tetapi puji Tuhan, di tengah kesulitan itu selalu saja ada orang yang mengingat sabda Yesus ini. Orang tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari sabda Tuhan. Dari sepanjang 63 tahun perjalanan paroki kita, setiap orang, setiap manusia yang ada di paroki ini membutuhkan makan dan minum yang diaktualisasikan dengan bekerja. Tetapi kalau orang hanya berfokus pada bekerja saja dan mengabaikan sisi hidup menggereja, maka
saya tidak percaya bahwa paroki ini bisa bertahan sampai dengan 63 tahun ini. Selalu saja ada orang yang mau dan ingat bahwa hidup saya ini bukan hanya soal kerja, kerja, dan kerja. Tetapi saya adalah gereja. Saya adalah bagian dari gereja yang mempunyai tanggung jawab untuk terlibat dan berpartisipasi di dalamnya. Baik sebagai anggota lingkungan wilayah yang ikut dalam kegiatan guyup dalam kegiatan lingkungan wilayah paroki, maupun juga ketika diberi kepercayaan, mandat untuk melayani dalam periode tertentu. Setiap orang yang menerima tawaran dan tanggung jawab itu bukan hidup hanya dari roti, tetapi dari sabda Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberi hidup. Dalam godaan yang kedua, ketika Yesus digoda untuk menggunakan hak istimewanya sebagai putra Allah, dalam perjalanan iman kita gereja, kita juga mengalami pengalaman-pengalaman ingin dilayani, ingin diistimewakan. Ya, saya harus dilayani lah. Saya kan orang yang sibuk, mungkin yang lain yang harus melayani saya dan lain sebagainya. Tetapi gereja dituntun oleh Roh Kudus melalui orang-orang yang sepanjang 63 tahun itu mau tidak memandang dan tidak mau diistimewakan, tetapi mau melayani. Sehingga dalam berbagai macam kesempatan dengan lingkungan dan wilayah, bagaimana para pengurus-pengurus awal mengumpulkan umat yang beragama Katolik. Ada yang jalan-jalan pura-pura bertamu, lalu ternyata melihat di rumah yang dia masuki ada salib, lalu mengatakan, "Pak, besok kami doa di sini ya." Akhirnya terkumpul satu dengan yang lain menjadi komunitas. Ada yang didatengin satu-satu orang yang pulang ke gereja. Ada yang ditunggu ketika Minggu Palma pulang membawa daun palma. Oh, berarti orang Katolik itu didatangi. Dan kemudian diajak untuk berkumpul dalam satu lingkungan dan wilayah. Dan akhirnya tergabung dalam wilayah-wilayah. Ketika orang tidak hanya ingin dilayani, ingin diistimewakan, dan itu selalu ada dalam paroki kita dan akan terus ada untuk perjalanan kita selanjutnya. Dan yang ketiga, godaan untuk menguasai. Gereja kita bisa bertahan karena kita diberikan anugerah, rahmat, kerendahan hati dari rahmat baptisan kita. Kalau tidak ada kerendahan hati di hati kita masing-masing, kita tidak bisa berkumpul di sini. Ketika pengurus, ketika anggota lingkungan wilayah hanya mau mengikuti keinginannya sendiri dalam sebuah hidup bersama, tidak akan ada jalan bersama. Tidak akan ada hidup komunitas, lingkungan wilayah paroki yang berjalan dengan baik. Ketika orang mau menguasai dengan pikirannya sendiri, ketika orang hanya mau kalau usulannya saja yang dijalankan, kalau tidak saya tidak mau bergabung, maka paroki ini tidak akan berjalan sampai sekarang. Dan itu terjadi sampai sekarang bahwa Tuhan menganugerahkan rahmat kerendahan hati kepada kita masing-masing untuk mau hadir satu sama lain melayani. Oleh karenanya saudara-saudari yang terkasih, semua pendahulu-pendahulu kita maupun semua pelayan-pelayan yang ada saat ini bisa mengabaikan godaan-godaan itu karena mengikuti Yesus yang bersabda, ada tertulis. Ada kitab suci yang mendampingi, menuntun langkah hidup kita sebagai gereja. Ketika kita menjadikan kitab suci sebagai pegangan hidup kita, sebagaimana Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semoga itu juga yang sungguh-sungguh kita jalani, kita hidupi ketika kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan juga merayakan Ekaristi.
Semoga saudara-saudari yang terkasih, dalam ungkapan syukur yang tak pernah terbatas atas pendampingan Tuhan, kita hendak melanjutkan peziarahan iman kita di paroki ini, bergandengan tangan bersama, berjalan bersama, tidak ada yang ditinggalkan, tetapi saling menyapa, saling mendukung, dan saling menerima satu sama lain. Kita bersyukur di paroki kita tidak pernah kekurangan orang-orang yang mau melayani. Tadi pagi saya sempat membuka acara ice cream party. Ada 121 anak remaja yang berkumpul untuk menyatukan hati sebagai anak-anak Katolik. Semoga mereka juga menjadi masa kini dan masa depan gereja yang membawa semangat cinta kasih dalam tumbuh kembang dan iman mereka. Selamat merayakan ulang tahun paroki yang ke-63. Rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.